Baik, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada kali ini kita akan belajar membuat web menggunakan HTML. Jadi kalau kita ingin membuat web atau membuat website, kita bisa menggunakan HTML. Nah, HTML ini bukan bahasa pemrograman, namun HTML ini singkatan dari Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language itu kepanjangan dari HTML. Nah, untuk kita membuat website, walaupun kita hanya mempelajari yang dasar-dasar saja, kita membutuhkan dua aplikasi paling tidak. Dua aplikasi yang kita gunakan. Yang pertama adalah aplikasi HTML-nya sendiri atau HTML-pad. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan text editor, dan text editor yang kita gunakan adalah Sublime Text 3, ya, Sublime Text 3. Nah, dua aplikasi ini kita bisa download dua-duanya dan kita install. Nah, cara mendownload dan menginstalnya tidak terlalu istimewa. Download dengan biasa saja, yaitu kita ketik misalkan di Google Chrome kita atau Google Chrome kita ketik saja download HTML pad. Kemudian juga kita download Sublime Text 3. Hanya seperti itu kita download. Lalu setelah kita download, kedua-duanya kita install. Sebagai pengetahuan kita, HTML ini digunakan untuk membuat konten dari website kita atau website. Nah, untuk menghias, mewarnai, dan membuat ukuran-ukurannya biasanya menggunakan CSS. Kemudian juga HTML untuk membuat kontennya juga dilengkapi dengan bisa digabungkan dengan PHP. Yang paling canggih sekarang ada Bootstrap, dan bisa juga digabungkan dengan script dari JavaScript. Jadi HTML, CSS ini satu aplikasi yang terintegrasi. Kemudian PHP ditambah dengan PHP, ditambah dengan JavaScript, lalu dilengkapi dengan Bootstrap. Nah, di dalam Bootstrap ini itu sudah ada sintak-sintaknya, tinggal kita copy saja. Bentuknya seperti apa, penampilannya seperti apa, sintaknya seperti apa, sudah tersedia di dalamnya. Jadi kita buka websitenya, lalu tinggal kita cari saja bentuk yang kita butuhkan, lalu kita copy, lalu kita pastekan atau pastekan ke dalam tag-tag yang dalam HTML kita. Jadi itu hanya sebagai pengantar saja. Video kali ini kita fokus pada membuat website menggunakan HTML. Kemudian untuk CSS-nya kita akan buat pada video yang lain. CSS ini tidak ada aplikasi yang pasti, yang ini yang khusus. Tapi yang penting kita punya HTML dan Sublime Text ini saja. Nah, untuk melakukannya kita harus melewati paling tidak ada 7 langkah ini. Ada 7 langkah ini yang harus kita ingat-ingat, ya, walaupun tidak semua kita buat. Setiap kali kita buat program atau buat aplikasi, tidak semuanya dari 1 sampai 7 itu kita lakukan ulang. Misalnya untuk download dan install, ya, kedua hal ini yaitu HTML-pad dan Sublime Text itu tidak lagi kita ulang terus, hanya sekali saja. Kemudian yang kedua, buat folder HTML di desktop.
Jadi di desktop kita buat HTML-nya, foldernya, dan di dalam folder tersebut, di dalam folder HTML-nya, kita buat satu folder lagi. Folder apa saja? Saya buat misalkan pemrograman atau pemrograman ya. Kita buat folder pemrograman untuk menyimpan halaman-halaman yang kita buat setiap saat. Jadi harus ada folder di dalam folder HTML-nya. Ya, di dalam folder HTML-nya kita harus buat folder baru untuk menyimpan hasil kerja kita, yaitu folder pemrograman. Ya, kita harus buat itu. Dan setiap kali kita membuat coding atau membuat website atau membuat file baru, kita harus simpannya di dalam folder pemrograman ini. Kemudian yang ketiga, kita buka Sublime Text-nya. Ya, yang ketiga kita buka Sublime Text-nya. Yang keempat, folder yang tadi, folder pemrograman ini, kita tarik atau kita drag ke dalam Sublime Text-nya. Nanti dalam prakteknya nanti saya akan praktekkan. Kemudian yang kelima, klik kanan pada folder pemrograman ini yang ada di dalam Sublime Text yang barusan kita dorong ke sana. Kita klik kanan di sana lalu new file. Ya, new file. Klik kanan di pemrograman ini di dalam folder pemrograman yang ditampilkan di dalam Sublime Text. Lalu kita klik new file. Langkah yang harus setiap saat kita buat adalah nomor 5, ya, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini. Kemudian nomor 6, setelah kita buat file baru, kita simpan. Jadi setelah kita klik new file, langsung kita simpan, masih dalam keadaan kosong, belum ada apa-apa. Kita simpan dengan klik file save as dan diberi nama dengan extension HTML. Jadi namanya apa saja yang biasa disebut dengan file name. Namanya bebas, terserah kalian. Lalu file extensionnya HTML, wajib. Itu HTML. Itu hal yang wajib. Nah, memberikan file extension inilah yang membuat Sublime Text akan bekerja fokus untuk HTML. Karena Sublime Text ini itu bisa bekerja untuk beberapa bahasa. Jadi bisa Java, bisa PHP, dan beberapa bahasa lain. Nah, kalau kita menggunakan pemrograman bahasa HTML, kita harus menyimpan file kita dengan file extension HTML. Lalu kita mulai coding. Nah, di dalam coding ini ada sejumlah tag, ya. Ada sejumlah tag yang kita harus lakukan. Ya. Ya, cara kita memulai coding, kita hanya tinggal klik saja atau tulis saja HTML disertai dengan tekan tombol tab pada keyboard kita untuk menampilkan struktur HTML. Jadi, sekali lagi, nomor 3, 4, 5, 6, 7 ini, ya, ada 5 option ini, itu pasti kita lakukan setiap saat. Setiap kali kita buat file baru. Nah, selanjutnya, kita buka Sublime Text. Sekali lagi, karena saya tahu program-program yang lain juga menggunakan ini dan icon yang kita pakai adalah ini. Kita tinggal klik, double klik pada icon Sublime Text ini kalau di desktop. Tapi kalau di taskbar, misalkan di taskbar, ya, ada di taskbar kita sudah ada di sini, berarti kita hanya klik sekali di sini. Ya, kebetulan saya sudah klik, jadi dia sudah ada penampilannya seperti ini. Nah, untuk menampilkan Sublime Text di taskbar ini, kita hanya membuka saja di Start,
lalu kita cari di mana letaknya icon Sublime Text ini, lalu kita tekan di sana, lalu dorong ke taskbar ini. Maka akan tampil di sini. Sehingga kalau kita buka tinggal klik sekali saja. Nah, sekarang kita mulai, kita buka Sublime Text kita. Penampilan utamanya seperti ini, tanpa ada folder yang ada. Kebetulan ini sudah ada 4 folder yang saya sudah masuk ke sini karena saya sudah gunakan ini sudah cukup banyak. Nah, yang tadi saya maksudkan itu folder program, pemrograman ini. Kemudian di dalam folder pertemuan 3 ini saya sudah mengisinya dengan sejumlah file yang dapat kita gunakan. Di dalam pertemuan 1 ini juga saya gunakan untuk PHP. Kemudian pertemuan PHP juga saya gunakan untuk PHP. Jadi yang saya maksudkan hanya 2 ini, yaitu pemrogram dan nanti lanjutannya pada pertemuan 3. Nah, di dalam folder pemrograman ini yang kita dorong dari Windows Explorer tadi, di langkah keberapa itu, kita dorong ke sini, maka dia akan tampil di sini. Nah, di sini sudah ada isi sebenarnya. Sudah ada isi, sudah banyak. Ada Bootstrap, ada coba HTML, ada coba Java juga. Ini kebetulan kesasar dia ke sini, bukan di sini tempatnya sebenarnya. Ada coba 1 HTML, ada coba 2 HTML, ada Elwen HTML, kemudian ada halaman 1 HTML, ada navbar HTML, kemudian ada star template HTML. Jadi ini sejumlah file ini yang sudah ada di sini, yang sudah pernah saya buat. Nah, kalau kita mau buka file baru, mau bikin file baru seperti yang saya katakan tadi, kita mau bikin file baru, kita hanya tinggal klik kanan di sini, lalu kita klik new file. Ya, kita klik new file, dia akan tampilkan seperti ini juga. Akan tampilkan seperti ini. Nah, kalau kita sudah new file, maka di atas ini jadi seperti misalnya ini. Kita sudah klik new file, di atas ini akan tampil nama file yang untitled, ya. Untitled. Jadi belum punya nama, belum punya titel. Nah, untuk mengganti ini, setelah kita new file, kita langsung klik file, lalu save as. Ya, file save as. Misalkan kita klik file save as ini, lalu kita tulis nama apa saja, misalkan latihan 1 misalnya. Kebetulan sudah di sini sudah ada coba 1, coba 2. Ya, misalkan halaman 2. Karena di sini belum ada halaman 2, kita tulis saja di sini halaman 2. Dia sudah masuk otomatis di desktopnya, di folder HTML dan di folder pemrograman. Kita tinggal tulis saja namanya di sini, misalkan coba 2 misalnya, coba 3 misalnya. Coba 3.html. Misalnya seperti itu. Berarti nama filenya coba 3, ya. Nama filenya coba 3. Kemudian nama extensionnya HTML. Memisahkan dua-duanya dengan tanda titik. Jadi untuk memisahkan file name dan file extension dengan tanda titik atau dot. Ya, setelah itu kita save. Nah, ini sudah siap. Seandainya belum siap, maka di bawah sini, di bagian di kanan paling bawah ini belum ada tertulis HTML, misalkan tertulis yang lain, misalkan PHP atau apa saja. Tapi kalau sudah HTML, kita tidak perlu lagi karena ini sudah adanya di HTML. Bisa saja Java atau JavaScript, karena HTML ini ini Sublime Text ini bisa dipakai untuk sejumlah bahasa. Jadi bukan hanya untuk itu saja, bisa untuk PHP, bisa untuk Python, bisa untuk Pascal dan sebagainya. Karena ini sudah
contreng HTML, maka inilah yang kita gunakan untuk HTML. Nah, kalau sudah seperti ini, semua tab yang digunakan untuk HTML kita tidak pernah tulis, tidak perlu menulisnya secara manual. Ya, jadi tabnya akan ditulis secara otomatis atau kebanyakan secara otomatis. Contoh saja, untuk menampilkan struktur dari file HTML ini, kita hanya ketik di sini. Setelah melewati beberapa langkah ini, kita tulis di sini HTML, lalu kita tekan tab, maka dia akan muncul semua tab yang sangat kita butuhkan, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan ke-11. Akan muncul dengan sendirinya. Nah, artinya apa ini? Artinya apa? Ini tanda lebih kecil, tanda seru, doctype HTML ditutup dengan lebih besar, tanda lebih besar. Ini artinya kita menggunakan HTML versi 5. Khusus untuk ini. Jadi HTML yang kita gunakan ini adalah versi 5. Makanya ditulis doctype. Muncul atau ditampilkan doctype HTML. Ini artinya HTML versi 5. Lalu di dalam struktur HTML ini ada tag-tag. Inilah yang disebut dengan tag, yang dikurung atau diapit oleh tanda lebih besar lebih kecil, atau orang lebih kenal kurung siku dan sebagainya. Tapi ini bukan kurung siku, tapi ini tanda lebih besar lebih kecil. Kemudian tag-tag yang ada di dalamnya ada HTML ditutup atau dibuka atau ditutup atau diapit oleh tanda kurung lebih kecil lebih besar. Kemudian ini sebagai kepalanya atau awalnya. Kemudian ada head. Head ini itu merupakan kepala. Ini ada pembuka, ini tanda pembuka, ya. Kemudian tanda penutupnya ada di bawah. Jadi HTML-nya tanda kurung lebih kecil lebih besar. Di sini lebih kecil garis miring lebih besar. Jadi penutupnya diapit seperti ini. Kemudian untuk head-nya sendiri itu pembukanya adalah ini, ya. Hanya tanda lebih kecil, head lebih besar. Lalu penutupnya lebih kecil garis miring head. Ini tanda penutup. Jadi tanda pembuka atau tag pembuka, ini tag penutupnya. Lalu di dalam tag head ini, apa nih tag head? Tag head adalah, ya, kalau bahasa Indonesianya kepala atau kop. Ya, di dalamnya biasanya sudah otomatis. Ini sudah otomatis. Ini berguna sekali. Kemudian ini juga, ini menampilkan sesuatu yang kita juga tidak terlalu paham, tapi nanti kalau kita sudah belajar lebih lanjut, kita akan tahu itu dengan sendirinya. Lalu di dalam head ini ada yang penting, ada titel di sini. Ada tag pembukanya, ya, titel, kemudian dilanjutkan dengan tag penutup. Di antara pembuka dan penutup ini kursornya langsung di sini. Artinya setelah ditampilkan struktur ini, dia siap untuk menerima perlakuan kita. Jadi misalnya kita tulis di sini, misalnya coba 3 misalnya. Tadi ada tulis coba 3, ya. Ini sebagai alamat web yang kita gunakan. Jadi alamat ini bebas, terserah kalian kita mau bikin seperti apa, namanya diberi nama seperti apa, terserah kita. Tapi dalam latihan kita tadi kita buka coba 3. Ini paling tidak ini hampir sama lah. Tapi tidak harus sama juga. Lalu saya tulis di sini di titelnya coba 3. Titel ini adalah alamat dari web kita. Lalu selanjutnya ditutup dengan head-nya, tag head penutupnya. Lalu ada body pembuka, ya, tag pembuka, lalu tag penutup dari body. Di dalam body inilah kita menulis segala sesuatu. Jadi konten dari web kita tertulis di dalam body, ya, tertulis di dalam body ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi penjelasan tentang ini
seperti itu. Seandainya ini kita tulis, bagaimana cara menulisnya sangat banyak dan kita tidak bisa hafal. Ya, tapi yang prinsip-prinsipnya yang kita hafal. Misalkan saya ambil coba HTML misalnya. Bukan ini Java punya. Misalnya coba 1 HTML. Terlalu panjang. Ya. Ya, coba 2 misalnya. Ya, ini filenya coba 2. Tapi namanya belajar HTML. Jadi alamat webnya nanti ini. Alamat webnya ini belajar HTML. Kemudian hanya menampilkan selamat belajar HTML, bro. Diapit oleh tag H1 di dalam body, di dalam tag body, diapit oleh tag H1 pembukanya, kemudian tag /H1 penutupnya. Nah, inilah yang nanti akan ditampilkan sebagai header 1 atau head, ya. Ya, sebagai head atau apa istilahnya? Ya, header atau cop 1 dari halaman kita. Lalu di bawahnya nanti ada misalkan tag P, paragraf, itu nanti lanjutannya. Nah, kalau codingnya hanya seperti ini hanya menampilkan nama alamat webnya dan tulisan pertama selamat belajar HTML, bro. Hanya itu. Nah, setelah ini, sebagaimana langkah-langkah yang dipaparkan tadi, kita simpan dulu. Kita simpan. Karena ini sudah ada namanya, kita hanya menyimpan ulang. Harus disimpan ulang. Ya. File save. File save. Setelah kita sudah save, maka kalau kita klik kanan di sini, maka akan tampil beberapa hal yang perlu. Ya. Nah, untuk menampilkan ini di web browser, ya, menampilkan hasil kerja kita atau alamat web kita yang belajar HTML dengan penampilan hanya selamat belajar HTML Pro ini, kita cukup dengan klik kanan saja. Jadi tidak ada run, tidak ada apa-apa di sini. Ya, tidak ada menu bar dan sebagainya. Kita klik kanan di lembaran ini, di lembar kerja ini, lalu kita pilih open in browser ini. Ya, open in browser. Ya, dia akan masuk ke salah satu browser kita, bisa ke Opera, bisa juga ke Mozilla. Ya, ini kebetulan ke Mozilla, saya biasa pakainya seperti itu. Ini dia apa yang kita tuliskan dalam H1 tadi, ya, akan muncul di sini. Selamat belajar HTML, bro, dengan alamat web belajar HTML. Jadi alamat ini kita tulis pada titel tadi. Lalu apa yang ditampilkan di sini ini hanya sebagai head 1. Jadi head itu ada 1 sampai 6, ya. Jadi hanya ini yang ditampilkan oleh program yang kita tulis. Ini tadi. Jadi H1 ini sebagai pengantar juga. H1 ini ada H1 sampai H6. H1 paling besar, H6 paling kecil. Jadi kalau mau tampilkan yang lebih kecil, ya, atau setelah H1, H2, H3 dan seterusnya, bisa saja dibuat seperti ini. Banyak, ada 6. Di sini akan tampil 6 juga dari H1, H2 dan seterusnya. Bisa saja kita coba. Nah, kita mau menulis ini tidak perlu ulang-ulang, tidak perlu tulis lagi dari awal. Kita tinggal copy saja, lalu kita paste di bawahnya, paste di sini, klik kanan, paste lagi, ya. Nah, ini. Lalu kita ganti ini dengan H2 misalnya. H2. Ini juga H2. Jadi tidak sulit-sulit. Kemudian kita taruh lagi, misalnya paste lagi, kita paste lagi di sini, ya. Lalu kita ganti dengan H3 misalnya. Maka akan tampil tulisan itu 3 kali, ya, dengan ukuran yang berbeda. Lalu bodinya ditutup dengan tag penutup body, ya.
yaitu tanda lebih kecil, garis miring body, lalu tanda lebih besar. Lalu penutup HTML-nya seperti ini. Jadi, ini akan tampilkan 3 kalau kita run. Tapi sebelum itu kita simpan dulu lagi. Jadi setiap kali kita ada perubahan harus kita simpan. Ya, baru kita masuk ke open in browser. Akan muncul 3. Ini head satunya, H1, ini H2, H3 dan seterusnya sampai H yang lebih kecil sampai 6. Nah, inilah penampilan pertama dari kita belajar membuat website menggunakan hypertext atau hypertext markup language atau HTML. Saya kira video kali ini supaya jangan terlalu panjang, ya, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kalau ada kesulitan bisa bertanya langsung, bisa juga nanti tulis di kolom komentar pada channel YouTube saya, karena saya akan upload ke dalam YouTube. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Selamat belajar, sukses buat kita.